Saya kasih rahasia tentang Qurannya. Perhatikan baik-baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Buka kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 16 jilid yang pertama. Kalau sama cetakannya dengan saya, halaman 34, paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga. Lihat baik-baik. Perhatikan, fokus. Ketika beliau matanya divonis buta permanen, semangat belajar Qurannya tinggi, maka minta pada ibunya disekolahkan ke Kutab, awal belajar Quran. Didampingi asisten berangkat ke sana. Oleh gurunya dibacakan surat Qaf. Banyak murid belajar, yang dewasa juga ada. Begitu selesai dibacakan surat Qaf, gurunya hanya iseng bertanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil, dalam ketidakpenglihatan matanya beliau mengangkat tangan dan berkata, hafidtu an dhahri qalbi syekh, saya sudah hafal dalam kepala saya. Gurunya penasaran, dipanggil ke depan, ya bunayya ta'al iqra, anakku maju baca. Dan dibacakan sempurna, bukan hanya benar tapi spesial mahraj dan sifat hurufnya seperti syekhnya. Fata'ajjaba syaikhu faqala minal an idrusul hadis. Syekhnya kagum lalu mengatakan, sejak saat ini belajarlah hadis. Senang Al-Bukhari, kecil pulang ke rumah diceritakan ke ibunya, ummi hadatsa kadza wa kadza. Bu, tadi ada kejadian begini. Uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran. Nah, kamu cukupkan Quran dulu karena ada keterbatasan. Kalau sudah Quran silahkan hadis. Hormat ibunya tapi juga ta'zim pada syekhnya, beliau katakan, saya akan belajar Quran bu, tapi izinkan saya pun ingin belajar hadis. Meraba jalan ke kamarnya, kemudian ibunya melihat itu, merasakan haru, masuk ke mihrabnya. Maka ibundanya sholat dan bermohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, rahasia Quran surah 17 ayat 110. Panggil sesuai harapan dan permohonan kitanya. Kebutuhannya apa? Panggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Beliau melihat matanya tak terbuka, dokter mengatakan mustahil, medis mengatakan nggak mungkin terjadi. Maka beliau menyebut nama Allah yang maha melihat untuk membuka penglihatan anaknya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukharinya masuk ke kamar sedang mengulang surat Qaf, sampailah di ayat 21 ayat 22, mirip kalimatnya sama. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini tentang hari kiamat, tapi percikan keberkahannya diturunkan, sebagian kemuliaannya ke bumi. Dulu pandanganmu nggak bisa lihat. Sekarang dengan keagunganku akan dibuka sekatmu itu, mulai hari ini engkau akan melihat kembali dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, ibunya berdoa bersamaan lelah tertidur, maka Al-Bukhari tiba-tiba bangkit, merasakan sesuatu di matanya, bisa melihat kembali. Maka dikejar ibundanya, ummi laqad ra'ait, ibu saya bisa melihat kembali. Berpelukan. Singkatnya, bisa melihat kembali, mulai belajar hadis dan menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Teman-teman, tahukah ketika menuliskan Al-Bukhari itu di mana? Dimulai di Mekah, Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi setiap mau menulis hadis, sholat dulu 2 rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, ditunda dulu. Al-Bukhari menjaga Quran dan sholatnya.